Oke, Bapak Ibu, teman-teman semua, kembali lagi di YouTube saya di Genuine ID. Ya, hari ini saya memberikan menu buy close ya di grup umum maupun di grup rekom. Akan saya bahas tekniknya seperti apa. Kita sempat ambil ya hari ini closing turun 3 tik, nggak masalah. Nanti akan saya kasih lihat plannya seperti apa ya, teman-teman. Lalu untuk saham-saham yang di request akan saya bahas juga ya. Oke, kita bahas dulu indeks kita, teman-teman. Ntar saya cek. Ya, untuk indeks kita masih sideways di bawah ya. Ya teknika-teknika rebound ya wajar lah ya. Karena dia mantul kan, mantul dari 6.600 ya, 6.620 naik, mungkin dia akan uji ke 6.676. Nah, itu titik resisten kuat, biasanya kepentok lagi kau turun ya. Dia akan uji ke 6.640, 6.630 ya. Masih sideways saja untuk indeks kita, belum belum uptrend jelas, ini masih sideways saja di bawah. Oke, hari ini saya memberikan NIZ ya. Tadi sih sempat naik ya, 2 tik ya udah nggak anggap belum cuan lah ya. Ya 145 kita ambil tadi. Ya sempat naik 147. Ya mungkin teman-teman harapinnya arah ya. Jelas ini belum belum arah ya. Ya mungkin pada belum jualan ya wajar lah ya. Cuma naik 2 tik ya. Closing 142 is oke, nggak masalah, masih oke ya. Ada potensi untuk rebound ke atas loh. NIZ dan ada gap di sini 151 ya. Harapan saya dia tutup gap aja kita udah cuan lumayan kok ya. Anggap aja Anda beli di 145 lah, nggak usah diapa-apain ya. Ya ke 151 aja udah lumayan kenceng. Ya target saya sih realistisnya 147, 151 dulu. Ya kalau bisa break 151, nah itu naiknya bisa lumayan tuh. Ya bisa lumayan dan bisa konfirmasi uptrend. Dengan titik resistennya lumayan jauh di 160 sampai 176. Nah itu resisten kuat di sana. Ya batas stop loss kalau nggak mau terlalu jauh di bawah 140 atau di 138. Kalau di bawah 138 lepas saja ya. Kalau udah nyentuh 138, teman-teman boleh SL. Ya karena ini saham gorengan tidak boleh di hold. Ya, tidak boleh di hold saham gorengan, Anda harus cut loss. Walaupun dia misalnya Anda cut loss dia mantul naik lagi udah biarin aja. Ya, yang penting Anda tidak boleh hold saham gorengan. Ya, tapi kalau saya lihat ada potensi untuk naik ya untuk NIZ hari ini. Closing juga oke kok. Ya, closing juga oke. Semoga sih besok bisa naik lumayan ya untuk NIZ paling tidak semoga sih harapan saya tutup gap dulu lah 151-nya ya. Ya realistisnya 147 lah ya. 147 151 itu TP satunya, TP 2 ya semoga bisa di atas 160 sampai 176. SL 138 ya, wajib SL ya untuk teman-teman yang sudah ambil NIZ. Lanjut saham-saham yang di request pertama, bentar saya lihat dulu. HAJC. Bentar ya. Saya tulis dulu. Ini kayaknya ada ya saham ini. Oh, saham baru ya. Downtrend teman-teman. Hati-hati saja ya teman-teman. Kalau jebol 220 itu bakalan turun sangat bisa dalam bisa ke 200 ya. Karena ini arahnya turun nih teman-teman. Hati-hati aja. 220 kok nggak mau terlalu jauh di bentar saya lihat dulu. 230 lah ya. 230 kalau jebol hati-hati aja ya. Apalagi sampai jebol 220 ya itu udah jelas itu bakalan dalam sih turunnya. Untuk sekarang ya mungkin kalau set resistennya di 246, 252 dulu lah. Jelas ini lagi downtrend untuk HAJJ, saham baru juga ya. Kurang oke, lanjut ke Raffi. Raffi, wow, sudah gocap teman-teman. Mau harapin apa lagi? Ya sudah gocap ya udah tidur aja dulu. Ya kalau udah gocap tergantung bandarnya apa. Gini kalau udah saham gocap teman-teman cek dulu kepemilikan masyarakatnya. Kalau kepemilikan masyarakatnya masih di bawah 50% mungkin masih bisa naik. Tapi kalau kepemilikan masyarakatnya sudah di atas 60, 70, hati-hati aja udah. Ya, hati-hati hati-hati aja itu berarti mau cuci gudang ya. Berarti mau bersih-bersih, berarti dia mau ditidurin agak mungkin bisa lama ataupun mungkin bisa nggak bangun-bangun kalau sudah kepemilikan masyarakatnya di atas 60 sampai 70% ya. Tapi kalau masih di bawah 50 mungkin ada harapan naik ya ke 53, 56 yaitu resisten dia. Lanjut kita coba lihat bumi. Bumi lagi belum oke ya, lagi sideways saja di persimpangan-persimpangan bawah. Ya, dibilang downtrend
Belum ya, belum downtrend sih untuk sekarang ya. Kalau jebol 108 ya itu jelek. Ya, support 108, 110, resisten ada di 114, 118. Lanjut ke Bris. Bris hati-hati ya. Intinya gini, Bris tidak boleh jebol 1650 aja. Kalau jebol 1650 itu bisa downtrend. Untuk sekarang masih masih ada pantulan ya. Masih ada pantulan 1670, 1680. Ya, semoga dia bisa naik lagi ya. Kalau teman-teman ada barang nih 1700 sampai 1730 dulu itu resisten kuat. Kalau dia mau kembali uptrend dia harus naik di atas 1730 untuk Bris. Sekarang lagi di persimpangan bawah belum downtrend. Kalau downtrend itu dia jebol 1650 itu baru downtrend, hati-hati. Lanjut ke MNCN. Oke nih uptrend, teman-teman. Support 680, 670, resisten 715, 740 ya. Lanjut ke ITMG. Masih downtrend teman-teman, masih sideways saja di bawah. Support 23.000 sampai 22.500, resisten ada di 2 bentar saya lihat dulu. Ya, 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 ya. Nah, 23.800 lah ya, sampai yang agak jauh di 24.500. Itu agak jauh ya. Jelas ini masih downtrend ya, teman-teman, untuk ITMG. Lanjut ke Pada masih downtrend ya, teknika rebound. Ya, mungkin bisa naik sedikit lah ya. Mungkin tes 86, 88 itu resisten. Kalau nggak bisa jebol ya turun lagi. Ya, support dia yang tidak boleh jebol 78. Kalau 78 jebol ya dia lanjut turun ya, lanjut penurunan. Kalau 78-nya jebol untuk pada. Lanjut ke PNLF. Karena pada masih downtrend teman-teman. PNLF juga masih downtrend. Sekarang lagi sideways dengan titik support 260. Resisten ada di 272, 280. Lanjut ke UNVR. UNVR sekarang ya ada teknika rebound uptrend lah ya. Tapi biasanya uptrend nanti downtrend lagi UNVR. Begitu ya sahamnya. Saya hampir tidak pernah trading saham begini lah ya. Ya, kurang suka saya. Memang mahal juga secara valuasinya kalau saya lihat ya. UNVR masih uptrend untuk sekarang. Ya, selama bertahan tidak jebol BM 4.500 itu oke, masih uptrend. Resisten ada di 4630, 4700 maksimal di sana dulu ya untuk UNVR. Lanjut ke TSPC. TSPC ya uptrend lah ya. Cuma udah biasanya dia dan naik begini biasanya orang take profit ya. Take profit habis itu dibawa turun. Ya, ini deh. Kalau dia tidak bisa jebol 1560 itu berarti orang take profit dia akan turun. Ya, turunnya bisa ke 1.500 sampai 1460. Itu support uptrend dia memang jauh di 1460 sampai 1.500. Ya, resisten sekarang 1560 kalau bisa break lanjut tapi kalau nggak bisa break itu kemungkinan cenderung akan turun. Ya, jelas uptrend tapi kalau saya lihat posisinya sudah mulai orang melakukan take profit ya. Biasanya di resisten 1560 itu dilihat saja kalau nggak bisa jebol berarti biasa orang melakukan take profit. Tapi kalau bisa jebol dikawal saja ya untuk teman-teman yang punya. Lanjut ke Adro. Adro jelas masih downtrend ya. Batubara masih downtrend semua teman-teman. Support kita 2180, 2150, resisten ada di 2220, 2260. Ya maksimal 2300 lah itu maksimal di sana dulu lah resisten dia. Lagi downtrend untuk Adro, lanjut kita lihat Silo. Silo ini bentar. Wah. Uptrend tapi udah tinggi teman-teman. Hati-hati ya udah tinggi begini. Resisten 2080, 2120. Supportnya jauh teman-teman di 2000 lah. 2000 kalau masih kuat ya oke. Tapi kalau nggak kuat dia bisa turun lumayan ke 1930 sampai 1850. Karena supportnya memang agak jauh ya untuk Silo. Support uptrendnya di sana. Oke, lanjut. Terakhir ya, GTRA. GTRA. GTRA mau coba uptrend tapi belum confirm ya. Dia gini deh, GTRA kalau dia bertahan tidak jebol lebih dari 300 itu oke. Apalagi bertahan di atas 300
8. Nah, itu ada potensi dia kembali uptrend. Ya, tapi kalau jebol 300 itu gagal uptrend, dia bisa downtrend kembali. Resisten dia sekarang di 320 sampai 326 itu resisten kuat untuk GTRA. Mencoba uptrend tapi belum ada konfirmasinya. Ya, oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita selalu diberkati apapun yang kita kerjakan diberkati Tuhan. Jaga kesehatannya, jangan lupa bersyukur. Terima kasih, salam Tuhan.